Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Saya berkelompok 2 dan perkenalkan teman saya, Galuh Indah, Ena Rohaya, Jauharoh Alfi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Perkembangan fisik memberi si kecil kemampuan yang mereka butuhkan untuk eksplorasi dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Perkembangan fisik anak dimulai dari otot tubuh yang bertambah kuat dan ikut dengan gerakan yang terkoordinasi secara bertahap. Hal ini merupakan proses awal tumbuh kembang. Seiring dengan pertumbuhan si kecil, jumlah dan jenis aktivitas fisik akan banyak berubah. Bayi cenderung menghabiskan waktu dengan tidur dan makan. Namun, pada saat anak beranjak balita, mereka belajar mulai dari merangkak, kemudian berjalan, hingga dapat mengeksplorasi secara mandiri. Pola asuh dan cara mendidik, jenis mainan, dan lingkungan sekitar akankah memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan keterampilan fisik mereka? Dua, tahap perkembangan. 1. Usia 0-6 bulan, prodi ini merupakan prodi yang paling awal pada usia kehidupan si kecil. Beberapa hal kecil terkait motorik kasar yang umum terjadi pada anak usia 0-6 bulan. Biasanya bayi mulai belajar menangkap kepalanya sendiri, berputar dari telungkup ke telentang, hingga belajar dengan posisi kepala yang tegak dan stabil. 2. Usia 6-12 bulan. Pada usia 6 bulan ke atas, anak pada umumnya akan mulai belajar untuk duduk. Kemudian akan belajar merangkak serta berdiri selama 30 detik atau dengan berpegangan ke kursi. Pada usia ini, anak juga mampu belajar berjalan dengan cara dituntun perlahan oleh orang tuanya. Dalam halnya motorik halus, bayi usia 6-12 bulan cenderung akan memasukkan benda ke dalam mulut. Selain itu, ia juga mampu memindahkan benda dari tangan satu ke tangan yang lain. Yang ketiga, usia 12-18 bulan. Pada usia ini, motorik anak akan semakin berkembang pesat. Anak sudah mampu berdiri sendiri tanpa perpegangan, mampu membungkuk untuk mengambil mainan, kemudian berdiri kembali. Secara motorik halus, anak mampu untuk menumpuk 2 buah kubus, serta memasukkan kubus ke dalam kotak. Secara berkomunikasi, anak sudah memahami 10-20 kosakata, mampu berbicara dengan kalimat yang terdiri dari 2 kata, misal ayah, pergi, serta mampu menunjuk yang diinginkan. Keempat, usia 2-3 tahun. Pada usia ini, anak sudah mampu naik tangga sendiri, mencoret-coret pensil pada kertas, juga menumpuk 4 buah kubus. Anak mampu mengucap kalimat dengan 2-3 kata, menunjuk bagian tubuh, mengenal 2 hingga 4 warna, mengenal namanya, serta makan nasi tanpa banyak tumpah. Yang kelima,
usia 3-4 tahun. Pada usia 3-4 tahun, motorik kasar, motorik halus, komunikasi, serta sosial personal anak juga semakin berkembang. Dalam fase ini, anak mampu berdiri sendiri dengan satu kaki selama 2 detik. Yang keenam, usia 5-6 tahun, anak mampu berdiri dengan satu kaki selama 6 detik. Melompat dengan satu kaki, juga menari. Motorik halus juga semakin berkembang. Anak mampu menggambar lingkaran serta tanda silang. Faktor penghambat dan pendukung perkembangan anak. Faktor penghambat. Yang pertama, faktor lingkungan. 2, faktor emosi. 3, faktor mendidik anak. 4, beban tanggung jawab yang berlebih. 5, faktor keluarga. Faktor pendukung perkembangan. Yang pertama, lingkungan keluarga, lingkungan sekitarnya, lingkungan sekolah. Simulasi untuk meningkatkan perkembangan fisik motorik. Tunjuan teori. Konsep perkembangan motorik halus adalah gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil. Namun, gerakan ini membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang cermat. Misalnya, keterampilan menggunakan jari jemari tangan, gerakan pergelangan tangan yang tepat, kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan sebagainya. Nakita 2018. Tahap-tahap perkembangan motorik halus pada anak usia 4-5 tahun. Dapat mengancing baju, dapat menggambar segi 4, membedakan antara garis yang panjang dan pendek, menyusun 8 kubus buah. Simulasi motorik halus. Perkembangan motorik halus simulasi adalah rangsangan, dorongan, atau kecenderungan. Sedangkan menurut Debcast RI 2005, tujuan tindakan memberikan simulasi pada anak adalah untuk membantu anak mencapai tingkat perkembangan yang optimal atau sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Sekian, ini kelompok dari kelompok 2. Maaf bila ada tutur kata yang tidak mengenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.